Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya, salam damai sejahtera buat semuanya juga. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin dan besok jauh lebih baik dari hari ini. Dan semoga juga semuanya selalu dilancarkan, dilimpahkan, dimurahkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya, dan tidak kekurangan satu apapun. Amin. Untuk kali ini saya akan membawakan kiriman cerita karena ini nggak ingin disebut namanya ya, saya sebut saja namanya Mas Galuh. Beliau ingin menceritakan pengalamannya sewaktu masih duduk di bangku kelas 3 SMA. Waktu itu sekitar tahun 2013. Tapi sebelum ke cerita, seperti biasa ya, saya ingatkan dulu kepada sedulurku semuanya, bagi yang belum subscribe, monggo di subscribe dulu. Jangan lupa klik like-nya dan tulis komentarnya. Dan yang di Spotify jangan lupa ya follow Dongeng Tengah Malam, supaya tetap selalu bisa mengikuti cerita terbaru dari Pak Delvan. Baik, kita langsung ke ceritanya Mas Galuh ini. Ketika itu Mas Galuh masih duduk di bangku kelas 3 SMA. Dan kebetulan Mas Galuh ini punya seorang pacar, sebut saja namanya Lisa. Yang waktu itu Lisa masih duduk di bangku kelas 1 SMA. Mas Galuh ini tinggalnya di pusat kota ya, dari provinsi Gorontalo. Sementara pacarnya Lisa ini tinggal di salah satu desa di Kabupaten Gorontalo Utara. Sebenarnya mereka berdua ini hanya berkenalan lewat Facebook dan akhirnya bertemu di kampungnya Lisa ini. Jadi mereka berdua ini tidak bersekolah atau di sekolah yang sama, karena Mas Galuh ini kan sekolahnya di salah satu SMA di kota. Lah sementara Lisa ini bersekolah di kabupaten tempat tinggalnya Lisa ini. Sebagai informasi tambahan, katanya Mas Galuh, jarak dari rumahnya Mas Galuh menuju rumahnya Lisa ini itu bisa menghabiskan waktu sekitar 2 jam. Itu paling lambat ya. Dan paling cepat itu bisa 1 jam lebih 40 menit dengan menggunakan sepeda motor. Karena sebelum sampai di kabupaten tempat tinggal Lisa ini, Mas Galuh harus melewati satu kabupaten terlebih dahulu. Karena jarak rumah mereka itu bisa dibilang cukup jauh ya. Makanya Mas Galuh dan Lisa ini mengatur jadwal ketemuannya itu bisa 1 bulan sekali, atau maksimal lah bisa sampai 2 kali sebulan lah Mas Galuh ini mengunjungi ke tempat tinggalnya Lisa ini. Singkat cerita, Mas Galuh lupa persis kejadiannya itu bulan apa, tapi yang pasti kejadian itu terjadi sekitar akhir tahun 2013. Waktu itu memang kebetulan kan sudah hampir akhir bulan, dan Mas Galuh ini sama sekali belum punya kesempatan untuk mengunjungi tempat tinggal pacarnya ini atau Lisa ini, karena memang kebetulan Mas Galuh ini banyak tugas, terutama tugas sekolah ya. Dan juga Mas Galuh ini kan sudah memasuki ujian nasional, belum lagi karena padatnya jadwal manggung. Ternyata Mas Galuh ini seorang profesional dancer ya. Makanya beliau ini banyak kepadatan untuk manggung. Dan Mas Galuh ini nyampaikan bahwa memang
beliau ini sering diundang ke acara-acara launching seperti rokok, motor, atau hanya sebatas mengisi acara-acara lah, atau pentas di sekolah-sekolah maupun kampus seperti bersama krudennya ini. Karena mungkin kangen bercampur kesal ya, kan memang Mas Galuh tuh hampir sebulan tuh belum datang ke tempatnya pacarnya ini. Dan Lisa karena nggak lama nggak dikunjungi Mas Galuh itu ngambek, dan akhirnya mereka jadi marahan. Sebenarnya sudah bukan kejadian baru lagi sih bagi mereka untuk nggak ketemu selama sebulan tuh, karena memang sebelumnya itu juga pernah beberapa kali kejadian juga Mas Galuh nggak sempat untuk mengunjungi pacarnya Lisa ini. Tapi kali ini Lisa ini ngotot minta Mas Galuh harus datang, karena kebetulan di tempat tinggalnya Lisa ini ada taman yang baru selesai direnovasi dan dipercantik oleh pemerintah kabupaten, yang katanya Lisa sih sering dijadikan tempat untuk orang di sekitaran kampung untuk pacaran. Nah, si Lisa ini niatnya mau ajak Mas Galuh ini buat diajak ke taman itu biar nggak ketinggalan tren anak muda di kampung itulah, yang memang sering nongkrong di taman tersebut. Akhirnya Mas Galuh pun cobalah cari waktu supaya bisa mengunjungi tempatnya Lisa ini. Dan waktu itu Mas Galuh dapat cerah dari kesibukan sekolah dan komunitas di hari Senin. Itu Mas Galuh berencana untuk bolos dari matrikulasi matematika untuk ujian nasional. Memang dimulainya kan jam 3 sampai dengan jam 5 sore. Mas Galuh memang sudah merencanakan bolos dari matrikulasi tersebut. Makanya dari pagi Mas Galuh sudah memarkir motornya itu di salah satu rumah warga di dekat sekolahnya, agar gak perlu lagi lah meminta izin untuk pulang lebih awal. Akhirnya sekitar jam 2 siang saat bel pulang sekolah untuk kelas 1 dan 2 sekaligus untuk kelas 3-nya sebagai jam istirahat. Begitu jam istirahat ketiga berbunyi, Mas Galuh pun langsung keluar dari sekolah dengan cara memanjat pagar supaya apa? Supaya dapat lolos dari sekolahnya, karena satpamnya di sekolah itu banyak banget dan hampir mustahil buat siswa itu keluar tanpa izin. Apalagi seragam yang dipakai kelas 1 dan 2 itu beda dengan kelas 3, yaitu punya ciri-ciri sendiri. Makanya Mas Galuh seandainya ingin pulang mau berbaru dengan anak-anak kelas 1, kelas 2 itu pasti akan ketahuan. Setelah lolos bisa keluar dari sekolah sekitar jam 3, Mas Galuh ini sampailah di rumah dan istirahat beberapa menit, kemudian makan, mandi, dan akhirnya sekitar jam 4 sore Mas Galuh ini melakukan perjalanan ke tempat tinggalnya Lisa. Dalam perjalanan menuju rumah Lisa ini kira-kira membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk menghabiskan pemukiman padat penduduk. Dan setelah itu sudah memasuki kawasan pedesaan, hutan lindung, perkebunan maupun semak belantara ya, yang jarang pemukimannya atau nggak ada penduduknya. Maklumlah, kabupaten tempat tinggal Lisa pacarnya ini kan kabupaten paling muda dari provinsi Gorontalo, yang pada waktu itu memang belum terlalu berkembang dan masih jarang tempat untuk anak muda desa bisa nongkrong. Bahkan waktu itu Alfamart dan Indomart atau minimarket modern itu masih belum ada di Gorontalo itu.
Setelah sekitar 2 jam perjalanan dari kota, akhirnya sampailah Mas Galuh ini di kediamannya Lisa, dan itu waktu sudah menunjukkan pukul 6 lebih 10 menit sore, atau tepatnya itu ya tepatnya setelah orang keluar dari masjid setelah melaksanakan sholat jamaah maghrib. Karena kondisi yang masih lumayan capek ya setelah seharian di sekolah dari pagi dan hanya istirahat sebentar di rumah, kemudian harus naik motor dengan jarak yang cukup jauh, Mas Galuh memutuskan untuk istirahat sebentar di kamar adik laki-lakinya, pacarnya ini atau Lisa ini. Harap maklum ya, Mas Galuh sampai kok bisa bebas ya di rumahnya Lisa. Karena memang Mas Galuh ini sudah akrab dengan keluarganya Lisa ini. Karena waktu itu Mas Galuh kan sudah pacaran dengan Lisa ini selama sekitar 2 tahun. Dan tanggapan keluarga Lisa kepada Mas Galuh ini cukup baik. Makanya Mas Galuh di sana sudah dianggap sebagai keluarganya sendiri. Sebagai informasi tambahan aja ya, bahwa ayahnya Lisa ini sebenarnya sudah meninggal sewaktu Lisa masih kelas 1 SMP. Jadi keluarganya yang tersisa di rumahnya itu hanya ibunya, neneknya, dan adik laki-laki Lisa yang masih kelas 6 SD. Nah, sepeninggal ayahnya Lisa ini sekitar 2 tahun kemudian, ibunya itu menikah lagi dengan seorang laki-laki yang berasal dari desa lain yang cukup jauh dari desanya Lisa ini, sehingga mau nggak mau ibunya Lisa ini pindah tinggal bersama suami keduanya tanpa membawa Lisa dan adik laki-lakinya dengan alasan untuk menjaga neneknya di rumah. Lisa pun memang nggak mau meninggalkan rumah peninggalan ayahnya ya, dan tetap bertahan di rumah itu sampai saat ini. Namun sesekali ibunya Lisa sih masih datang untuk menjenguk keadaan Lisa bersama adiknya dan neneknya ini. Lah, kebetulan waktu itu Mas Galuh datang ke rumahnya Lisa ini, ibunya itu sedang ada di rumah. Dan beliau itu sangat baik lah kepada Mas Galuh. Dan bahkan beliau lah yang sering membuatkan Mas Galuh minuman kalau datang berkunjung ke rumahnya Lisa ini. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Mas Galuh dan Lisa minta izin kepada ibunya untuk muter-muter kampung sebentar, naik motornya ini. Dan ibunya pun mengizinkan Lisa untuk jalan-jalan sama Mas Galuh ini. Tapi sempat Mas Galuh dengar neneknya Lisa ini berbicara dengan bahasa daerah kepada ibunya ya, yang berarti di desa seperti ini mau jalan-jalan kemana kalau bukan lihat sungai, kebun ya hutan, sambil ketawa-tawa. Dan Mas Galuh dan Lisa pun akhirnya pamit meninggalkan nenek dan ibunya yang masih berbincang-bincang tersebut. Oh ya, ini ada sedikit catatan dari Mas Galuh ya. Kalau teman-teman sekalian bingung mengapa keluarga Lisa bisa sesantai itu, padahal Lisa ini waktu itu kan masih tergolong anak di bawah umur. Dan begitu juga dengan Mas Galuh kan masih berumur 17. Ternyata hal itu karena di desa tempat tinggal Lisa ini pernikahan di bawah umur itu sudah lumrah. Bahkan banyak anak-anak yang setelah lulus dari SMP itu memilih untuk nggak melanjutkan SMA dan lebih memilih untuk langsung menikah. Kemudian membantu keluarganya menjadi nelayan atau bekerja di ladang dan kebun. Makanya kondisi Mas Galuh yang berpacaran dengan Lisa ini sudah bukan pemandangan baru di kampungnya tersebut. Akhirnya mereka berdua pun jalan-jalan lah berkeliling kampung sambil melepas rasa kangennya. Maklum lah sudah hampir sebulan nggak ketemu, bahkan telepon pun sangat jarang karena memang Mas Galuh kan sangat banyak kegiatan di bulan-bulan menjelang akhir tahun ini.
Setelah berkendaraan selama lebih kurang 20 menit, akhirnya mereka berdua sampailah di desa tempat taman yang Lisa maksud berada. Mereka berdua pun singgahlah di taman yang kata Lisa itu udah jadi bagus sekarang. Memang sudah terlihat beberapa perubahan pada desain tamannya dan lebih banyak lagi lapak untuk jualan, seperti penambahan sistem penerangan lah. Tetapi pada malam itu nggak tahu kenapa itu nggak ada seorang pun di dalam taman itu. Dan bahkan seperti biasa hanya ada satu lampu yang menyala dari sekian banyak lampu yang ada di taman itu, yakni yang terpasang di gerbang masuk dari taman tersebut. Sebagai gambaran ya, luasnya dari taman tersebut ya, itu kira-kira hanya sekitar 1/6 dari luas alun-alun kidul di Jogja. Jadi itu gambaran luasan tamannya. Dengan ukurannya yang kecil, di dalam tersebut itu terdapat beberapa pohon kecil dan 3 buah saung ya, tempat untuk istirahat. Satu saung besar yang kira-kira panjangnya 6-8 meter lah dan lebar sekitar 4,5 meter, dan 2 saung kecil di sebelah kanan dari saung besar, dan 2 buah toilet umum di bagian belakang dari saung yang paling besar tersebut. Taman tersebut terletak di dekat jalur Trans Sulawesi dan berada di dataran tinggi yang agak kurang penduduknya. Makanya kalau malam itu benar-benar terasa sangat hening dan sunyi. Hanya ada beberapa suara burung hantu dan suara khas malam lah di pedesaan, seperti yang sering menjadi backgroundnya podcast Dongeng Tengah Malam katanya Mas Galuh, yang membuat Mas Galuh teringat kembali dengan kisahnya yang diceritakan ini. Setelah turun dari motor, mereka berdua kan berjalan masuk ke dalam taman dengan bergandengan lah, karena ya maklum lah anak muda ya. Mereka berdua pun berdiri di tepi taman dan memandang ke arah lampu dari rumah-rumah yang ada di bawah. Itu tampak kelihatan kecil dari atas taman tersebut. Bahkan mereka juga bisa melihat laut di kejauhan dari taman tersebut. Makanya memang tempat itu menjadi tempat favorit untuk muda-mudi kampung sekitar. Ya untuk pacaran, untuk segera jalan-jalan lah. Karena pemandangannya memang sangat bagus, dan juga pada waktu itu nggak ada kafe, restoran, warnet dan tempat nongkrong lain ya di daerah tersebut selain dari taman itu. Mungkin hanya terdapat beberapa warung makan di pinggir jalan yang menjual gorengan dan makanan-makanan berat lainnya. Sedang asik-asiknya mereka bermesraan di taman, karena kondisi di taman kan diceritakan di awal kan sepi, nggak ada satu pengunjung pun. Bahkan lampu pun hanya satu yang menyala. Jadi kondisinya itu ya masih agak ya gelap-gelap gitu. Karena lama memang nggak ketemu ya, dan anak muda mereka pun ya kangen-kangenan lah di situ. Kan suasana jadi mendukung ya. Kondisi sepi hanya mereka berdua. Lah karena walaupun dianggap sepi kan khawatir mereka ini ya bergandengan tangan, anggaplah berangkut dan sebagainya ya, kan khawatir dilihat orang. Makanya mereka memilih menuju ke tempat yang lebih sepi lagi. Akhirnya pun mereka berjalan ke arah belakang saung, karena di belakang kan kebetulan ada toilet ya. Mereka itu akhirnya berdiri di depan toilet situ untuk ya saling melepas kangen lah di situ, karena memang lama nggak jumpa ya. Lah pada waktu itu Mas Galuh kan merangkul dari tubuhnya Lisa ini ya. Gak tahu kenapa Lisa ini tiba-tiba seperti menangis
atau apalah yang dirasakan Mas Galuh waktu itu. Mas Galuh bahkan sempat bilang, kok dalam hatinya ya, kok menangis gitu loh. Kalau memang nggak mau dirangkul, anggaplah kangen di situ ya, kok nggak bilang dari awal kalau nggak mau disentuh atau dirangkul sama Mas Galuh ini. Dan akhirnya Mas Galuh pun merenggangkan rangkulannya ya. Ternyata yang lebih rapat merangkul adanya Lisa ini pacarnya. Mas Galuh pun heran. Akhirnya Mas Galuh pun berusaha pelan-pelan melepas rangkulan dari Lisa ini. Begitu agak dilepas, Mas Galuh kan melihat ke arah wajah Lisa. Dan wajah Lisa pada waktu itu menatap ke atas. Sambil seperti orang ketakutan sambil menangis. Begitu dilihat itu dan juga wajahnya itu sampai pucat. Wajahnya Lisa ini. Begitu melihat kondisi Lisa seperti itu, Mas Galuh pun baru sadar. Berarti ada sesuatu yang dilihat sama Lisa ini. Dan Mas Galuh pun berusaha apa yang dilihat Lisa itu sampai dilihat sama Mas Galuh. Dan Mas Galuh setelah melihat ke arah pandangan Lisa, ternyata Mas Galuh gak ngelihat apa-apa. Tidak melihat sesuatu yang aneh, hanya pohon-pohon saja. Karena memang Lisa itu melihatnya arah ke atas, itu arahnya pohon itu. Karena ada perasaan yang ada sesuatu yang janggal menurut Mas Galuh, akhirnya pelan-pelan Lisa pun digandeng sama Mas Galuh, diajak untuk menjauh dari tempat itu ke arah penerangan di pintu gerbangnya tadi. Sambil menuntun, Mas Galuh menuntun Lisa, tangan satunya sambil mencoba berusaha menutup matanya Lisa ini supaya nggak melihat ke arah itu terus. Dan Mas Galuh pun juga berusaha berdoa ya, membaca surat-surat, tapi Mas Galuh kebetulan juga nggak hafal ayat kursi. Dan Mas Galuh pun sempat malu pada dirinya sendiri karena mungkin dengan ketakutannya Lisa, apa yang dilihat Lisa itu mungkin akibat dari perbuatannya dari Mas Galuh ini. Mungkin aja di tempat tadi Mas Galuh melanggar norma-norma atau berbuat dosa ya. Dan mungkin juga apa yang dilakukan Mas Galuh tadi itu mengganggu makhluk yang ada di tempat itu. Sambil berjalan perlahan sampai akhirnya berhasillah nyampe di gerbang masuk taman tempat satu-satunya yang ada penerangan tadi. Mas Galuh juga sempat sambil menenangkan Lisa, Mas Galuh mencoba ngecek di HP-nya ya. Ternyata jam sudah menunjukkan hampir jam 12 malam. Akhirnya Mas Galuh dan Lisa pun segera bergegas ke tempat motor yang diparkir tadi ya, dan langsung memacu pergi dari taman itu. Di perjalanan pulang, Mas Galuh pun masih tetap berusaha menenangkan Lisa. Dan setelah agak tenang, akhirnya Lisa pun bercerita tentang apa yang dilihatnya tadi. Jadi pada waktu Lisa menoleh ke atas tadi, di atas pohon yang besar itu, yang gak jauh dari toilet di mana mereka berdiri tadi, Lisa itu melihat ada sosok kuntilanak yang sedang memperhatikan mereka dengan tatapan seperti marah. Dan juga lidahnya itu menjulur keluar. Namun yang membuat Lisa menangis itu bukan karena hal itu. Tetapi sesaat setelah dia memalingkan wajah dari pohon tersebut, kemudian menoleh lagi, ternyata di atas pohon itu terdapat banyak sekali kuntilanak yang duduk di hampir semua dahan dari pohon tersebut. Lisa juga nggak tahu lagi
berapa jumlah mereka yang berada di pohon tersebut. Tapi yang jelas satu yang paling ditakuti dari semua kuntilanak di situ adalah sosok kuntilanak yang seperti nenek tua itu, yang justru tidak memasang wajah marah, namun malah senyum dengan lidah yang menggantung sampai ke bawah. Meskipun di bawah toilet itu sangat gelap karena cahaya lampunya kan terhalang dan juga kurang terang, tetapi di atas pohon tersebut masih kan terkena bias cahaya sedikit sehingga bisa nampak dengan jelas bahwa ada sesuatu di pohon itu yang sedang mengawasi mereka. Lisa bercerita pun sambil sesekali menoleh ke belakang. Takut-takutnya ada yang masih mengikuti mereka. Tapi alhamdulillah nggak ada, maksudnya nggak ada apa-apa, kata Lisa. Setelah Mas Galo mengantar Lisa pulang, Mas Balo kan ingin langsung cepet-cepet pulang karena kan sudah selarut itu. Dan belum lagi Mas Galo kan harus menempuh jarak yang jauh dan menghabiskan waktu sekitar 2 jam perjalanan. Sempet Mas Galo sedikit berdebat dengan Lisa pacarnya karena dia nggak mau Mas Galo ini pulang karena akan sangat berbahaya kalau Mas Galo melewati taman itu lagi untuk pulang, karena memang nggak ada jalan lain. Jadi kalau pulang itu pasti melewati dekat taman tadi. Namun Mas Galo tetap ingin pulang karena memang kan nggak pamit ke orang tuanya untuk nginep di rumah teman. Dan seharian juga Mas Galo kan nggak ada di rumah karena saat pulang tadi kan nggak ketemu dengan orang tuanya. Sambil agak sedikit memaksa, akhirnya Mas Galo baliklah malam itu sekitar jam 12:30 dini hari. Dalam perjalanan pulang, Mas Galo ini memacu motor dengan kecepatan hampir 100 km per jam. Mas Galo nggak berpikir apa-apa selain ingin segera sampai ke wilayah padat pemukiman di kabupaten sebelah. Begitu Mas Galo akan tiba dekat taman tadi, Mas Galo kan menambah memacu motornya ini sampai kecepatan maksimal sambil terus membunyikan klaksonnya. Ya mungkin untuk menghilangkan rasa takutnya ya. Dan selama melewati daerah jarang pemukiman dan hutan lindung, Mas Galo merasa motornya itu berjalan sangat lambat. Padahal speedometer sudah menunjukkan angka 100. Selama itu Mas Galo cuma bisa istighfar lah selama perjalanan pulang itu. Hingga akhirnya Mas Galo mulai memasuki daerah padat penduduk dan sudah mulai terlihat anak-anak muda yang nongkrong di pinggir jalan. Dan itu membuat lega lah, atau bisa bernapas lega lah. Berarti sudah masuk ke daerah pemukiman, bukan hutan-hutan lagi. Dan sampai rumah lebih kurang jam 3 pagi. Itu tadi pengalaman horor dari Mas Galo ya, bersama mantan pacarnya dulu waktu SMA. Oh, jadi ini sudah mantan ya Mas Galo ya. Jadi Mas Galo ini berpisah tahun 2015 dan kejadian itu adalah hal yang paling terkesan dari dia dalam hidupnya Mas Galo ini. Mas Galo juga ikut mengucapkan belasungkawa kepada mantannya ini ya, karena ibunya telah meninggal tahun lalu, berarti tahun 2020 kemarin ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga beliau selalu berada di tempat yang terbaik di sisinya, amin. Dan beliau adalah orang yang baik kepada Mas Galo ini. Itu tadi akhir cerita dari Mas Galo ya, pengalamannya bersama mantan pacarnya dulu, dimana kejadian ini sekitar tahun 2013. Terima kasih Mas Galo atas kiriman ceritanya, dan
bagi pendengar dongeng tengah malam semuanya, kalau ada cerita atau pengalaman-pengalaman seperti Mas Galo atau yang lainnya, monggo bisa kirim cerita ya di dongeng tengah malam. Emailnya dongengtengahmalam@gmail.com, monggo bisa dikirim di alamat tersebut. Itu tadi dongeng untuk hari ini. Terima kasih kepada sedulur dongeng tengah malam semuanya yang sudah mendengarkan cerita dari Pak D sampai habis ya. Terima kasih untuk selalu setia mendengarkan dongeng dari Pak D Alvan. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan lagi yang belum subscribe, monggo disaksikan dan follow di Spotify. Demikian, saya Pak D Alvan undur diri dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.